pemirsa TV Harmoni, pada sore hari ini kami dari Majelis Taklim Siti Khadijah hadir menemani pemirsa semua di rumah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana Majelis Taklim Siti Khadijah berada. Masjid Siti Khadijah berada di Jalan Sangkuriang 79, yaitu di sebelah kiri jalan dari arah bawah, dan Majelis Taklim Siti Khadijah berdiri bulan Februari tanggal 12 Februari tahun 2022. Kenapa disebut nama Masjid Siti Khadijah? Karena masjid ini didirikan oleh ibu yang bernama Siti Khadijah. Beliau membangunnya sendiri dari tanah hingga berdirinya masjid ini beliau sendiri yang mendirikannya. Demikian penjelasan kami mengenai Masjid Siti Khadijah. Baik, terima kasih Ibu Hajah Ros atas penjelasannya mengenai kenapa dijadikan namanya Majelis Taklim Siti Khadijah, filosofinya sampai kemudian sekarang sudah berdiri dan kita makmurkan bersama. Selanjutnya kita akan mencoba menggali apa saja sih program Siti Khadijah itu, khususnya majelis taklimnya, sehingga begitu menyedot perhatian khususnya masyarakat muslim di wilayah Cipageran, Cimahi dan sekitarnya. Baik, barangkali bisa dijelaskan program unggulannya apa nih? Ya, program kegiatan MT Siti Khadijah yang dimulai dari hari Senin. Hari Senin itu kita ada sholat subuh berjamaah, terus subuh mengaji sampai pukul 6, diselingi sholat syuruk dengan materi tahsin, setoran hafalan surat-surat pendek juz 30, menghafalkan hadis, memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar kultum, mengumpulkan sedekah subuh, mengumpulkan SBU, kemudian kajian umat umum dengan mendatangkan ustadz, itu dari pukul 9 hingga pukul 11.30. Kemudian sholat maghrib berjamaah, buka bersama, melaksanakan puasa sunnah Senin, sholat isya berjamaah, kemudian tahfiz dan murojaah. Baik, barangkali ada yang mau menambahkan program-program lainnya, dipersilahkan. Mungkin untuk kegiatan hari Selasa seperti biasa, sholat subuh berjamaah, subuh mengaji sampai pukul 6, diselingi oleh sholat suruk dengan materi tetap, tahsin, setoran hafalan surat-surat pendek, juz 30. Insya Allah mungkin minggu ini kita mau hatam, menghafalkan hadis, memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar kultum, belajar berdakwah, mengumpulkan sedekah subuh, mengumpulkan SBU, 3 tahsin dan tajwid, praktis bersama Kang Rudi pukul 10 sampai 11.30 dengan materi tahsin, tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran serta tahfiz. Itu kegiatan Selasa. Itu Selasa. Baik, yang hari Rabu. Untuk hari Rabunya insya Allah untuk subuh mengajinya programnya kegiatannya sama seperti di hari Senin dan hari Selasa. Dan untuk tambahannya mungkin di jam 4 sore bersama saya nanti belajar tajwid bersama. Mungkin itu aja untuk hari Rabu tambahannya. Untuk hari Kamis ada sholat subuh berjamaah, subuh mengaji, belanja untuk persiapan JBN hari Jumat, sholat maghrib berjamaah, buka bersama puasa sunnah Kamis, sholat isya berjamaah, tahfiz dan murojaah. Kegiatan Jumat ya, memasak untuk JBN. JBN itu Jumat berbagi nasi. Terus jam 12.15 membagi nasinya. Ada berapa banyak tuh Bu biasanya? Sampai berapa box nasinya? Sampai 500, kadang sampai 600. Biasanya didistribusikan kemana aja Bu? Itu teh ke masjid sebelah, ke anak yatim, ke orang-orang yang nggak mampu, masjid sekitar. Ya, Masya Allah, berarti sudah penyebarannya sudah luar biasa, sudah meluas. Dan donaturnya boleh tahu dari mana saja? Boleh saja, Pak? Boleh? Ya. Donaturnya alhamdulillah dari para pengurus dan para pembina dari Masjid Siti Khadijah, kemudian dari rekan-rekan juga ada,
dan dari jemaah juga ada. Jadi ada jemaah yang memberi sayuran sampai ke tukang sayur yang kita tiap hari Kamis belanja itu sedekah sayur atau tomat, kacang panjang, timun, wortel selalu. Dan baik. beras juga alhamdulillah. Jadi tidak harus uang ya Bu ya, Iya, bentuk sedekahnya. Iya. Jadi untuk JBN itu boleh menitipkan dalam bentuk sayuran, sembako, apapun itu nanti diolah oleh tim JBN untuk kemudian didistribusikan dalam bentuk nasi box. Begitu ya Bu ya? Baik. Ada lagi yang lain yang belum tersampaikan? Yang hari Ahadnya, untuk hari Minggu, Ahad. Untuk hari Ahad kita akan mengadakan subuh berjamaah, diteruskan dengan hikmah fajar sampai sampai pukul 6 dan diteruskan dengan sarapan bersama. Ya, saya dengar juga di subuh mengaji itu ada belajar taklim, kultum ya? Iya. Betul ya? Jadi masing-masing peserta itu diminta untuk menyampaikan materi singkat gitu, kuliah 7 menit ya, pembelajaran gitu ya. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik ya? Alhamdulillah. Sudah banyak guru-guru. Ya, jadi insya Allah akan terlahir terlahir mubaligoh baru dari subuh mengaji itu. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Jadi saya merangkum apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami, yaitu jadi di sini saya hanya menyimpulkan saja jenis program Majelis Taklim Siti Khadijah itu adalah jembatan amal soleh. Jadi jembatan jenis program Majelis Taklim Siti Khadijah itu adalah jembatan amal soleh yang disingkat dengan JAS. Itu terdiri dari JBN, Jumat Berbagi Nasi, yang dilaksanakan dan dibagikan kepada jamaah sholat Jumat, anak yatim piatu, kaum duafa, pemulung, dan warga sekitar yang memang tidak mampu. Lalu yang kedua adalah sedekah subuh, menerima titipan. Sedekah subuh diperuntukkan kepada para guru ngaji yang tidak mampu. Untuk saat ini kami menyampaikan untuk 30 guru ngaji. Lalu untuk SBU segenggam beras untuk umat dikumpulkan setiap hari dan diperuntukkan untuk fakir miskin dan kaum duafa serta bagi warga sekitar yang membutuhkan. Lalu kami juga mengumpulkan kafan untuk siapa saja yang membutuhkannya segera, dan kita menerima titipan kain kafan. Untuk sementara itu jenis program Majelis Taklim Siti Khadijah untuk kedepannya masih dalam penggodogan. Proses. Baik. Bisa saya tambahkan? Boleh, silakan. Saya tambahkan sedikit bahwa di Majelis Taklim Siti Khadijah juga mengadakan program bekam. Jadi kita sebulan sekali mengadakan bekam baksos. Jadi siapa saja para jemaah yang ingin ikut berbekam di Siti Khadijah, kita akan sampaikan kapan waktunya. Baik. Alhamdulillah. Dari mulai kesehatan, berbagi nasi, berbagi ilmu, berbagi kain kafan, berbagi segala sesuatunya ya. Luar biasa. Jadi Majelis Taklim Siti Khadijah ini cakupannya dan kebermanfaatannya untuk umat sudah sedemikian meluasnya. Nah, pasti kita penasaran nih ya dengan program Masjid Siti Khadijah bisa sampai semeluas ini. Adakah kaitannya dengan tim IT-nya? Pasti dong. Karena ternyata sahabat Harmoni dimanapun berada, Masjid Siti Khadijah ini dilengkapi dengan fasilitas yang membuat kegiatan Majelis Taklim Siti Khadijah bisa tampil di YouTube. Jadi untuk sahabat Harmoni yang tidak bisa langsung hadir di kajian ataupun di acara-acara offline langsung, dapat tetap menerima ilmu melalui YouTube-nya. Baik, akan saya coba minta penjelasan atau gali, kita sama-sama gali seberapa bagusnya tim IT dari masjid ataupun Majelis Taklim Siti Khadijah sehingga bisa membuat Majelis Taklim Siti Khadijah mengudara dan lebih dirasakan oleh yang lebih luas lagi. Mangga dari tim IT
siapa yang mau menjelaskan? Untuk berhubung ketuanya belum datang ya, jadi sementara perwakilan saya saja sebagai anggotanya gitu ya. Jadi dirasakan gitu ya, kalau misalnya Majelis Taklim Siti Khadijah ini sayang sekali kalau misalnya setiap kegiatan itu tidak terlihat di luar rumah, istilahnya tidak terlihat di luar masjid gitu, cuman di dalam masjid aja. Jadi kami tim IT diantaranya ada Kang Agus, Kang Cecep, Teh Alek dan saya sendiri Teh Ocha mencoba untuk menyebarluaskan kembali kajian-kajian yang ada di dalam Majelis Taklim Siti Khadijah. Sementara ini kami semua sebetulnya berjalan sambil belajar gitu. Jadi nggak semuanya profesional, cuman karena kemauan yang kuat, jadi kami berusaha untuk melive-kan setiap kajian yang ada di Masjid Siti Khadijah. Mungkin gitu aja ya. Iya, baik. Demikian pemaparan dari tim IT-nya, dan kami sendiri menyampaikan bahwa kami masih sangat menerima titipan untuk melengkapi fasilitas IT yang ada di Masjid Siti Khadijah, sehingga kami bisa lebih eksis lagi online maupun offline. Baik, dari tadi kita membicarakan mengenai programnya. Sekarang tentunya saya juga ingin memperkenalkan siapa saja sih pengurus dari Majelis Taklim Siti Khadijah yang jumlahnya ternyata tidak sedikit, tapi juga tidak banyak. Alhamdulillah sejauh ini sangat efektif dan sangat kompak untuk menjalankan kegiatan di Majelis Taklim Siti Khadijah. Sepertinya untuk kepengurusan kita akan minta Ibu Ketua langsung memperkenalkan siapa saja yang beliau bawa ke bersama di sini di TV Harmoni, dan kemudian siapa yang kemudian tidak bisa ikut hadir di sini. Boleh silakan Ibu Ketua menyampaikan. Dari Majelis Taklim Siti Khadijah kami berbagai macam profesi. Ada apoteker, ada guru, dan kebanyakan kami ibu-ibu pengacara semua. Pengangguran banyak acara. Jadi alhamdulillah kita punya waktu banyak untuk beraktivitas di masjid dari pagi sampai malam, sampai tutup pintu ya. Sampai matikan lampu. Alhamdulillah. Saya perkenalkan ada Bu Susi, beliau sebagai apoteker juga, sebagai MC juga. Beliau pokoknya multi talent lah. Alhamdulillah di Siti Khadijah ada Ibu Susi. Kemudian ada tim IT Teh Ocha. Kemudian dari belakang saya ada Bu Iim, pengurus JBN. Kemudian Ibu Erna Irian, sekretaris. Ada Ibu Rosdi, ada Bu Lili, ada ini dia ya, Ibu KM yang kalau kita harus segera gitu deh, kepala sekolah. Kemudian wakil saya Ibu Airil yang bisa hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah semua kompak, semua saling berjabat tangan untuk memakmurkan Masjid Siti Khadijah. Tidak kenal lelah, tidak pernah menggerutu, soalnya takut ada KM-nya. Tidak boleh saling support. Dan untuk kegiatan-kegiatan di Masjid Siti Khadijah yang setiap hari Senin kita mengadakan kajian, yang kata Bu Susi tadi hampir 200 orang, alhamdulillah kita itu pasti ada konsumsinya. Konsumsinya dari mana? Dari ibu-ibu pengurus. Jadi alhamdulillah ibu-ibu pengurus itu dengan sukarela mendonasikan, sedekahkan hartanya untuk menyiapkan konsumsi untuk para jemaah yang hadir setiap hari Senin. Jadi di Siti Khadijah ini luar biasa ya ibu, kita dipaksa, bukan dipaksa tapi kita secara tidak langsung setiap hari bersedekah. Karena setiap hari kita menyimpan beras walaupun segenggam SBU, segenggam beras untuk umat. Jadi setiap hari di masjid itu ada beras, dan siapapun yang perlu silakan datang ke Masjid Siti Khadijah. Iya. Baik, jadi difasilitasi banget ya Bu ya, seluruh pengurus untuk beramal dalam bentuk tenaga, harta, pikiran, fisik, semuanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan semakin kompak, semakin produktif gitu ya. Baik,
Apalagi yang akan bisa kita perkenalkan kepada sahabat Harmoni tadi, program udah ya, latar belakang udah, kemudian apalagi kepengurusan sudah. Jadi total kita 30 berapa ya kepengurusan kita? Ada 30 pas ya. 30. Dan yang uniknya baru berjalan beberapa lama tapi kita sudah punya seragam banyak banget. Kerudungnya banyak, gamisnya banyak gitu ya. Itu Masya Allah, sahabat Harmoni, begitu kemudahan yang didatangkan oleh Allah bagi kita semua sehingga kita terlihat sangat kompak dari mulai penampilan dan kemudian kerja-kerja dakwahnya itu luar biasa. Itu betul-betul kemudahan dari Allah yang memang mengeratkan kita dan menguatkan kita. Jadi donatur kerudung, donatur gamis, donatur bros, dan kami juga menunggu donatur apa-apa lagi, maka gitu dipersilahkan gitu ya. Ya gitu ya, sangat membuka gitu, memfasilitasi untuk kemudian beramal bersama. Dan dan sponsornya banyak juga ya, dari Rumah Manfaat ya sponsornya, kemudian ada lagi sponsornya Mirasa, Rumah Makan Mirasa, kemudian ada lagi Jos, kemudian Agro, kemudian ada lagi sudah ya? Oh, belum. Jadi banyak alhamdulillah sponsor yang sudah kemudian memberikan dukungan kepada kami untuk pelaksanaan kegiatan kami selama ini. Tentunya tidak akan lengkap kalau kita tidak membicarakan program ke depan. Baik, karena ke depan ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan, tentunya ada beberapa kegiatan unggulan di bulan suci Ramadan yang akan juga kami laksanakan. Untuk itu, baik, siapa yang bisa menyampaikan kira-kira untuk menyampaikan program Ramadan? Mangga, dipersilakan Ibu. Ya, saya akan menyampaikan kegiatan menjelang bulan Ramadan. Di antaranya kita akan mengadakan tarhib Ramadan. Ya, dan di antaranya mengadakan sanlat pesantren kilat yang akan bersama Ustazah Mimin Aminah 2 hari, ibu-ibu, tanggal 28 dan 29 Maret. Tolong dicatat waktunya pagi jam 8 sampai jam 10 di Masjid Siti Khadijah. Sekali lagi, pesantren kilat bersama Teh Mimin Aminah tanggal 28 dan 29 Maret jam 8 pagi sampai jam 10. Mangga silakan yang mau daftar untuk mengikuti sanlat ini, karena awal Ramadan ini baru di Masjid Siti Khadijah pertama yang mengadakan sanlat Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu juga kita tetap mengadakan edisi Ramadan tiap hari Senin, itu masih terus berjalan. Kita juga akan mengadakan sembako murah karena ini sudah setiap tahun kita laksanakan, di mana sembako murah itu juga dari donatur-donatur yang membiayai, maksudnya mendanai sembako murah ini. Nanti kita beli dengan harga setengah, kita subsidi, kita bagikan kepada warga sekitar dan yang membutuhkan. Betul. Sembako murah ada juga dengan pakaian layak pakai. Alhamdulillah sudah beberapa orang yang bertanya kapan nih Siti Khadijah mau mengadakan pakaian layak pakai lagi. Ternyata dengan situasi seperti ini banyak sekali yang membutuhkan. Jadi kami juga menghimbau kepada ibu-ibu yang sudah waktunya mau mendekati Ramadan, dibuka lagi nih baju-bajunya, dikumpulkan, lemarinya dibersihkan lagi. Kami siap untuk menyalurkan. Ada juga pasar sembako murah sudah ada. Kita akan mengadakan santunan anak yatim piatu, dan setiap Ramadan ini kita mengadakan tadarus Al-Quran. Jadi sholat subuh berjamaah, setelah sahur sholat subuh berjamaah, kemudian kita mengadakan tadarus Al-Quran setelah sholat subuh. Selain itu juga persiapan iftar ya, untuk buka puasa takjil. Di sini pun kami semua sebagai pengurus berpartisipasi. Siapa nanti yang akan memberikan
untuk buka puasa bersama, kita takjil, nanti kita dibuat daftarnya hari ini siapa aja. Insya Allah selama 1 bulan penuh ini kita akan mengadakan takjil buka puasa karena masjid kita terletak di pinggir jalan ya Bu Susi ya. Pasti banyak juga yang akses orang-orang yang ingin berbuka. Kami insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa melaksanakan. Kemudian juga dengan itikaf. Itikaf tahun lalu kita sudah mengadakan itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita persiapkan sahur bersama, dari buka bersama sampai sahur bersama. Mudah-mudahan lebih baik dan lebih banyak lagi yang menitipkan donasi di Masjid Siti Khadijah dan banyak pula nanti yang akan beritikaf di masjid kita. Semoga menjadi amal soleh buat kita semua, khususnya pengurus semakin kompak, semakin sehat ya Bu ya. Dengan menjelang bulan suci Ramadan ini kita harus semakin sehat, apalagi nih emak-emak harus sudah siap bangun pagi nyiapin sahur, terus kita harus ke masjid tadarus ya. Itulah mungkin ada juga tip dari Bu Susi ya, kesehatan untuk menjelang bulan Ramadan. Iya. Baik Ibu, berikut tadi disampaikan oleh Ibu Ketua mengenai program Ramadan dan yang tadi saya tambahkan sedikit terkait program paket sembako ya Bazar Ramadan yang tiap tahun dilaksanakan. Kami juga bekerja sama dengan Masjid Baitur Rahman ya Bu ya, betul ya. Jadi sahabat Harmoni dimanapun berada, ini uniknya lagi di kami ini, di RT kami ini ada 2 masjid, Masjid Siti Khadijah dan Masjid Baitur Rahman, dan Masya Allah pengurusnya itu juga di Masjid Siti Khadijah dan juga di Masjid Baitur Rahman. Dan luar biasa, kami betul-betul saling menguatkan dan kemudian saling menguatkan dan tetap kompak, sehingga ada program-program yang memang program unggulan tiap tahun yang memang kami tetap adakan bersama sebagai bentuk kerjasama sinergi antara 2 masjid yang ada di satu RT yang jaraknya hanya dekat sekali gitu. Dan luar biasa, dari Masjid Baitur Rahman belajar ke Masjid Siti Khadijah, dari Masjid Siti Khadijah belajar ke Masjid Baitur Rahman, karena memang itu penduduknya sama gitu di situ dan kami berada di wilayah sana gitu ya. Luar biasa. Itulah berkahnya bagi kami, saya pribadi khususnya yang tinggal di RT 04 RW 20 Cipageran, merasakan keberkahan dari 2 masjid ini luar biasa. Masjid Siti Khadijah beserta Masjid Baitur Rahman, juga ada masjid yang lainnya juga yang itu merupakan tidak jauh dari keluarganya Ibu Hajah Partun ya, masjid yang di pinggir rumah saya itu masjid namanya Masjid ya, yang ada di wilayah SMP Al Kausar, itu Masjid Solihatin ya, Solihatin. Itu luar biasa ya Ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan ini membawa keberkahan juga dan pahala melimpah kepada Bapak Haji Partun dan Ibu Hajah Partun sebagai ya beliau dua-duanya sebagai donatur utama ketika beliau masih hidup gitu untuk untuk menjadikan masjid gitu ya. Ada 2 masjid khususnya di wilayah RT 04 RW 20. Baik, selanjutnya apalagi nih yang akan kita kenalkan ibu-ibu kepada itu tips ya. Nah, berhubung ibu-ibu sahabat Harmoni dimanapun berada, dikarenakan menjelang Ramadan ini kita hanya dalam hitungan hari ya. Sekarang kita sudah masuki bulan Sya'ban, hari ke-10 ya kurang lebih ya. Kita 20 hari lagi. Insya Allah dari kami juga ingin berbagi tips sedikit kepada sahabat Harmoni dimanapun berada ataupun keluarga Harmoni dimanapun berada. Saya karena apoteker, saya akan melihat tipsnya dari sisi kesehatan. Untuk bulan Ramadan itu tentunya seperti halnya sama di bulan-bulan yang sama ya. Jadi intinya kalau dalam Islam itu tidak ada kemudian zalim terhadap tubuh kita gitu ya. Hanya ditunda saja makannya. Bukan kemudian tidak makan dan minum, tapi ditunda dalam waktu tertentu, yaitu dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Dan kita diminta untuk mengkonsumsi makanan itu ketika waktu berbuka dengan makanan yang tentunya mengandung banyak serat, ya, mengandung banyak vitamin. Kemudian minum air putih harus tetap cukup. Caranya gimana? Tips minum air putih. Biasanya sahabat Harmoni mungkin bingung gimana sih caranya minum tetap
2 liter sehari gitu, bisa. Selama Ramadan ya. Selama Ramadan tetap bisa. Jadi bukan berarti kemudian saum kemudian tidak minum kita jadi sedikit, tidak ya. Tetap bisa, yaitu bisa diatur saat buka 1 gelas. Setelah kemudian minum atau makan hidangan berbuka cemilan gitu, mau kurma ataupun apa gitu ya, hidangan tajid itu segelas tuh udah 2 gelas. Kemudian sebelum makan segelas lagi, sebelum makan utama. Setelah makan segelas lagi. Nanti habis sholat tarawih segelas lagi. Setelah itu sebelum tidur segelas tuh udah 6. Di sahur 2. Jadi bisa 8 gelas. 8 kali 200 ml itu udah hampir 1,6. Bisa ditambah lagi nanti itu mudah Ibu 2 gelas lagi. Intinya tidak glek sekaligus 2 liter tentunya ya. Tapi intinya tetap tercukupi asupan minum yang sehat. Kalau bisa, sebisa mungkin kita membiasakan minum air putih. Jadi dihindari yang mengandung kafein, khususnya kopi teh di waktu sahur. Karena memang itu akan kemudian akan berpotensi apalagi yang manis-manis, minuman manis-manis mempercepat rasa lapar dan kemudian ada potensi mengiritasi lambung ya untuk yang minuman yang mengandung kafein. Dan tips lainnya itu perbanyak, tadi yang seperti saya bilang, perbanyak serat, perbanyak sayuran gitu ya, melalui serat dan melalui buah-buahan dan sayuran. Serat itu minum air putih cukup, yang lainnya tentunya seperti biasa dikurangin lemak. Walaupun katanya wajib harus ada gorengan ya. Gimana tuh Gimana ya mensiasati ada gorengan dan memang makanan wajib ya bala-bala teh. Ya gimana, kalau saya sebisa mungkin ya sesekali mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau setiap buka harus ada gorengan, nah gimana ceritanya ya? Menu wajib biasanya tuh. Menu wajib ya. Ya ibu-ibu dikurangin intinya ya, apalagi dengan usia yang sudah 40 ke atas itu metabolisme kita juga tentunya semakin menurun. Jadi kita juga harus menjaga agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi yang sifatnya lemak-lemak yang tidak baik gitu. Yaitu diatur, intinya asupan makanan, minuman tetap cukup, sehat, baik, kan halal dan thayyib gitu ya. Artinya halal secara syariat dan tapi kemudian baik juga secara bendanya baik untuk kesehatan. Bukan hanya keinginan atau rasa, tapi juga untuk kesehatan. Silakan ibu-ibu untuk masalah sehatnya tentunya ibu lebih pintar. Sekarang ada zaman serba canggih, boleh melihat menu-menu yang variatif gitu ya. Dan mungkin di sini ada ibu-ibu yang biasa mensajikan tiap hari itu menu berbeda gitu ya. Hari ini 1 sampai 30 tuh menunya beda-beda. Saya rasa ada dan mungkin banyak biar nggak bosen ya, dan itu jadi pahala juga tuh buat ibu-ibu biar semangat tuh yang pada mau buka saum baik suami maupun anak-anaknya. Maka di sini ada yang mau menyajikan tips-tips terkait masakan. Gimana Bu Ire? Yang jago bikin puding nih. Nah, puding, cemilan sehat. Cemilan 10 katanya, menu-menu apa? Bukan hanya menu aja kayaknya, apa lagi? Kita juga harus bisa mengatur pola istirahat kita kan. Nah, iya. Kita harus bangun lebih awal menyiapkan sahur. Jadi sepertinya pola istirahat juga harus kita perhatikan. Jadi tidur jangan terlalu larut malam. Jadi udah beres sholat isya bisa langsung tidur, nanti kita bisa siap bangun pagi sahur, menyiapkan sahur untuk keluarga. Nah, setelah salat tarawih ya. Setelah salat tarawih. Kita udah salat tarawih. Jadi setelah salat tarawih bukan makan lagi ya? Tapi menghabiskan. Bisa juga diselingi dengan olahraga mungkin ya Bu. Iya. Olahraga ringan lah ya. Aktivitas tetap yang Betul. ringan aja. Olahraga ringan ya Bu. Sekarang mah mau olahraga teh gampang ibu-ibu ya. Betul, nggak perlu keluar. Di rumah tinggal setel apa ibu-ibu? YouTube. Ada gitu ya olahraga. Jadi bisa saja. Jangan lupa Bun. Apa? YouTube-nya Masjid Siti Khadijah. Oh iya. Subscribe. YouTube Masjid Siti Khadijah, jangan lupa like, subscribe, and comment katanya teh gitu ya ibu-ibu. Ya itu. Instagramnya juga ada nih. Instagramnya juga ada. Ada juga mt.siti Khadijah.
Nah, ibu-ibu tadi menu udah, kesehatan udah, ya insya Allah yang lainnya banyak Ibu Gali. Mungkin ada yang mau ngasih tips mengenai bagaimana sih biar hataman terbanyak gitu ya, mencapai hataman terbanyak. Karena salah satu kemuliaan bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Sehingga betul-betul kita terus mengejar kemuliaan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran diperbanyak melalui tilawah, hafalan, mengkaji tafsirnya, dan tentunya mengamalkannya. Barangkali di sini ada guru tahsin kita, Teh Ocha, mau memberikan tips bagaimana mengejar hataman bisa Minimal sampai satu kali lah, minimal. bisa sampai berkali-kali, minimal satu kali hatam untuk emak-emak, ibu-ibu yang kesibukannya tadi luar biasa banyaknya, belum masak, belum kegiatan Masjid Siti Khadijah, belum mungkin ada yang bekerja, belum ini, belum itu. Wah, pokoknya multitasking ya, segalanya dikerjakan oleh ibu-ibu. Kira-kira gimana nih? Bisa nggak sih di tengah kesibukan itu tetap hatam minimal sekali? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya bukan jawaban hanya untuk saya saja ya. Maksudnya lebih pintar-pintar ibu ini Bun, sepertinya sudah minimal 1 kali hatam karena beliau ini pagi pada subuh ngaji bersama ya, pada subuh barengan. Nanti beliau juga punya hancaan sendiri, biasanya itu bisa 2 kali hatam malah ya. Kalau misalnya tips-tips dari saya bagaimana cara menghatamkan dalam 1 bulan minimal 1 kali ya. Biasanya kan saya pakai Quran itu Quran yang pojok, kalau yang lain kenal mungkin ya Quran pojok. Jadi 1 juz itu ada 20 halaman. Jadi untuk 20 halaman artinya dalam 1 juz itu 1 hari dibagi 5 misalnya gitu. Kita sholat 5 waktu nih. Nah 20 dibagi 5 berarti kan 4 halaman. Jadi misalnya setelah sholat subuh 4 halaman, zuhur, asar, maghrib, isya 4 halaman. Kalau misalnya ada salah satu waktu yang kita nggak bisa, ditarik ke waktu yang lain. Misalnya nanti maghrib kayaknya saya mah riweuh nanti teh ya nyiapin segala gitu ya, masak atau nyiapin hidangan untuk keluarga gitu. Jadi si maghribnya itu kita tarik misalnya ke asar gitu, ada waktu lowong, bisa seperti itu. Kalau misalnya mau hataman 2 kali berarti tinggal dikali 2. Jadi untuk biasanya 1 kali baca Quran 4 halaman, jadi kita 8 halaman. Nah untuk seterusnya seperti itu tinggal dikali aja mau berapa kali hatamnya, seperti itu mungkin ya. Ya, Juga barangkali ada yang lain menambahkan. Ada yang lain menambahkan? Kalau saya mungkin di luar. Untuk mungkin kita kan udah menghadapi bulan Ramadan. Kita kan setiap hari Jumat itu kita selalu JBN berbagi nasi. Nah, untuk selama Ramadan ini untuk JBN itu kita salurkan berbentuk apa? Mungkin saya pertanyaannya langsung ke Ibu Ketua. Mohon Bu dijawab. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dana yang kita kumpulkan untuk Jumat berbagi nasi di bulan Ramadan itu kita pindahkan, kita alihkan ke sembako murah tadi. Jadi yang biasa berdonasi untuk JBN di bulan Ramadan kita siapkan untuk sembako murah. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah ya sahabat Harmoni, kita sudah mendengarkan pemaparan mengenai kegiatan Ramadan dan juga tips-tipsnya. Kami tunggu kehadiran sahabat Harmoni dimanapun berada untuk bisa mengikuti sanlat dan juga berbagai kegiatan di Masjid Siti Khadijah. Dan perlu saya tambahkan di sini bahwa kajian Senin sendiri ada yang bersifat tematik, yaitu kajian Sirah Nabawiyah yang dibawakan ataupun disampaikan oleh Ustadz Dede Rodin, Dr. Ustadz Dede Rodin LCMAG, dan beliau menyampaikan secara berseri. Alhamdulillah hari sampai sekarang tuh sudah seri ketiga, dan insya Allah ini akan kami terus adakan, jadwalkan sampai kemudian masa wafatnya, sampai di akhir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari kelahiran hingga wafatnya baginda kita, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada kajian tafsir di kajian Senin itu juga. Kemudian kami juga di situ ada kajian keluarga parenting terkait ibu, anak, dan kemudian khusus muslimah, dan juga kajian-kajian lainnya, dan mendatangkan ustadz-ustadz yang alhamdulillah luar biasa ya, termasuk ustadz-ustadz yang memang
sering muncul di tanah air kita, berkeliling di mana-mana gitu, menyampaikan. Ada yang pakar akhir zaman. Kemarin alhamdulillah kami mendatangkan Ustadz Rahmat Baikuni, selain kemudian Ustadz yang memang pengisi rutin, dan juga kami juga pernah menghadirkan juga seorang mu'alaf muda yang sudah menjadi Ustadz sekarang, yaitu lebih dikenal sebagai Koh Denis ya, betul. Mudah-mudahan acara kajian Senin yang memang dari segi materi tadi yang bersifat tematik dan juga materi-materi yang memang sifatnya khusus itu bisa memberikan kemanfaatan banyak. Kami berharap dari kajian Senin ini bisa membantu masyarakat tercerahkan pemahamannya, pemikirannya terhadap Islam dalam berbagai bidang, sehingga kami tidak hanya diniyah saja di situ, tapi juga ada kesehatan. Kami pernah menghadirkan Dr. Mima berserta lab Novanya di Masjid Siti Khadijah, dan rencananya juga ke depan ada menghadirkan bidang-bidang yang lainnya. Artinya betul-betul syamil wal mutakamil, jadi menyeluruh dan sempurna, bahwa memang Islam itu mencakup segala sesuatunya, dari mulai ibadah, sosial, ekonomi, dan lain semuanya, sehingga semua tercerahkan bahwa kita menjadi muslim itu yang utuh, terintegrasi, tidak hanya kemudian terkenal kesolihannya secara pribadi, tetapi kesolihannya itu kemudian juga secara sosialnya gitu ya. Jadi solih dan mensolihkan, menjadi baik dan menebar kebaikan. Nah itu mudah-mudahan menjadi penyemangat kami untuk tetap berkontribusi aktif di Majelis Ta'lim Siti Khadijah ini. Dan kemudian terakhir ada yang disampaikan lagi setelah tadi kita sampaikan semuanya, ada yang terlewatkah untuk diperkenalkan kepada keluarga Harmoni? Mungkin Ibu-ibu ada program ke depannya ya. Program ke depan? Ya silakan. Kita insya Allah ingin mengadakan hitanan gratis. Jadi hitanan gratis itu misalnya 2 bulan sekali. Kalau hitanan massal kan sesaat. Nah kalau hitanan gratis kita insya Allah mengadakan 2 bulan sekali. Jadi diumumkan siapa yang akan hitan, dan itu mudah-mudahan bisa terlaksana segera. Baik. Kemudian juga menyantuni anak yatim, ya. Dan insya Allah selain kita kajian di masjid, kita juga ingin mengadakan kajian di luar. Oh ya, ada rihlah gitu ya Bu ya? Ya, ada rihlah itu. Jadi bagi ibu-ibu yang mau rihlah sambil mengaji ataupun rihlah sambil mengkaji, bergabung bersama Majelis Ta'lim Siti Khadijah. Rihlahnya per berapa bulan sekali Bu? Rencananya 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali gitu ya. Jadi itu insya Allah. Ya, baik. Mungkin tidak lengkap ya kalau kita belum menghadirkan testimoni nih dari ibu-ibu pengurus. Selama ini jadi pengurus Majelis Ta'lim Siti Khadijah gimana sih rasanya? Kayaknya dari tadi ketua saja yang berbicara baik. Kita akan dengarkan dari sayap belakang gimana sih rasanya menjadi pengurus Ta'lim Siti Khadijah dan berkegiatan dengan sebegitu banyaknya kegiatan Majelis Ta'lim Siti Khadijah. Perasaan ya, saya merasa saya tuh bekerja ibu rumah tangga gitu, pengurus Majelis Ta'lim Siti Khadijah, tapi beliau-beliau ini perasaan lebih sibuk dari saya gitu. Tiap hari di masjid, Masya Allah gitu ya. Pengacara kan? Nah iya, pengangguran banyak acara dan acaranya di masjid, luar biasa, Masya Allah, efektif banget waktunya ya. Mangga silahkan, boleh. Ya, alhamdulillah, mungkin sudah qadar Allah. Setelah pensiun, kebetulan alhamdulillah saya dikasih jalan untuk langsung terjun ke organisasi di Siti Khadijah. Alhamdulillah Bu, begitu banyak baru terbuka, begitu banyak tertinggal jauh. Dari mulai mengaji, sholat yang betul bagaimana, alhamdulillah sedikit-sedikit demi sedikit ikut pengajian. Yang tadinya jadi tidak sabar, sekarang udah mulai baru mau sabar. Banyak Bu, banyak sekali manfaatnya. Kita silaturahimnya juga di Siti Khadijah, bertambah banyak saudara kita dengan adanya
Majelis Taklim Siti Khadijah. Alhamdulillah Bu, manfaat yang dirasakan sama saya begitu luar biasa dahsyat pokoknya Bu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dan tidak ada capek, rasa capek. Kalau capek manusiawi Bu, kalau bilang capek, tapi di situ alhamdulillah ada semangat dan ada keberkahannya Bu. Masya Allah. Terima kasih Mbak Erna atas testimoninya, mudah-mudahan menyemangati kita semua. Jadi beliau itu adalah salah satu PNS ya Bu ya, betul ya. Dan sekarang sudah pensiun. Masya Allah, Allah berikan kesempatan di akhir sudah selesai bekerjanya PNS, pensiun di satu tempat tetapi aktif di tempat yang lain yang tentunya luar biasa gitu ya. Ternyata aktifnya di masjid. Allah mengarahkan, membimbing Mbak Erna untuk aktif di masjid, dan beliau sendiri barusan menyampaikan betapa dahsyatnya katanya, betapa luar biasanya bisa bergabung di Majelis Taklim Siti Khadijah. Tentunya tadi beliau menyampaikan menambah kebaikan diri sendiri dan juga ternyata bisa berbuat baik untuk yang lainnya. Luar biasa, mudah-mudahan itu menginspirasi kita semua untuk bisa tetap istiqomah berada di masjid, menjadi pengurus masjid. Ya, sebaik-baik dari kita seorang muslim insya Allah harus erat ya, harus interaksinya kuat dengan masjid, karena dari masjidlah terlahir orang-orang yang solih dan baik gitu ya. Baik, itu mungkin yang bisa kami perkenalkan keluarga Harmoni dari kami sebagai Majelis Taklim Pengurus Siti Khadijah. Jadi kami bersembilan, nah salah hitung, bersembilan. Ini serasa karena saya MC jadi tidak merasa sebagai bagian yang ikut datang ini. Ya baik, kami bersembilan. Setelah menyampaikan tadi perkenalan dari kami selaku Majelis Taklim Siti Khadijah, pengurus Majelis Taklim Siti Khadijah, mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Harmoni dimanapun berada, dan khususnya juga kepada TV Harmoni yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berkenalan di sini sehingga kami bisa lebih dikenal. Tentunya bukan kaminya yang dikenal, tapi program Masjid Siti Khadijahnya yang lebih dikenal, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan lebih banyak doa, lebih banyak dukungan, lebih banyak partisipasi aktif dari seluruh sahabat Harmoni dimanapun berada, sehingga keberadaan Majelis Taklim Siti Khadijah semakin berkibar lagi, menebar kebaikan untuk umat. Kami bercita-cita mungkin seperti halnya Masjid Jogokarian atau masjid-masjid yang lainnya yang luar biasa kemanfaatannya untuk umat. Mudah-mudahan kami di Masjid Siti Khadijah bisa bersama-sama bergandengan tangan dengan masjid-masjid lainnya untuk memberikan Nasrul Fikroh gitu ya, Nasrul Hidayah, menyebarkan Islam kepada masyarakat di sekitar masjid dan meluas lagi lebih dari itu lagi. Dan kita bersama ada satu nasihat yang selalu saya ingat dari sahabat saya, yaitu Ibu Is. Ini semua kita lakukan untuk bekal kita pulang nanti. Baik, seluruh sahabat Mora Harmoni dimanapun berada, semoga tadi pemaparan dari kami semua yang ada di sini bisa memberikan sedikit informasi kepada sahabat Harmoni semuanya, dan kami menantikan kehadiran dan partisipasi aktif sahabat Harmoni dimanapun berada untuk Majelis Taklim Siti Khadijah. Kami mohon maaf atas segala hilaf ataupun salah kata dari kami, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lebih lanjut di agenda selanjutnya. Saya Susilawati selaku MC hari ini mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan, dan kami mengucapkan kita sama-sama mengucapkan selamat Ramadan ya, karena kita bentar lagi mau Ramadan. Ibu-ibu semua dimanapun berada, mungkin bapak ibu semua yang melihat TV Harmoni, tidak hanya kaum ibu ya, kita harapkan bapak-bapak juga ikut, remaja juga ikut gitu, anak-anak juga bisa melihat, menyaksikan. Baik, kita dari Majelis Taklim Siti Khadijah akan kemudian mengucapkan, mangga boleh dipandu oleh Ibu Ketua kita, Ibu Hajah Ros, atau saya kenal dengan Ibu Is. Dipersilahkan. Mangga Ibu.
Majelis Taklim Siti Khadijah mengucapkan Selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat. Apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Amaksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat.
letih lesu, baru sembuh dari sakit. Minum Ultra Cup saja, membantu pemulihan masa penyembuhan dan menyegarkan badan. Ultra Cup membantu menyegarkan badan. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Mas Rifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan. Mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022 522 8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati.